Rumah di Jalan Panglima Polim Gang Start, Kelurahan Suka Menanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, ini menjadi ramai sejak kabar meninggalnya Febri beredar. Nining Sukarni, ibu Febri, dan kedua adiknya yang tinggal di rumah itu sangat terpukul dengan kematian tragis Febri. Nining menuturkan selama hidupnya Febri Ardiansyah adalah tulang punggung keluarga setelah sang ayah meninggalkan keluarga. Menurut Nining, sejak lulus sekolah menengah atas, Febri telah merantau ke Bali untuk mencari pekerjaan. Sejak saat itu, Febri membantu keluarga. Febri juga menyekolahkan kedua adiknya, Gebi Jendriawati dan Jenny Gusti Anggraini, hingga ke perguruan tinggi. Nining mengaku hanya mengetahui Febri membuka usaha toko hewan peliharaan di Bali. Pria yang lahir 13 Februari 1987 ini mulai melakukan operasi tahun 2009. Awalnya Febri mengoperasi wajahnya. Namun pada 19 Maret 2009, Febri juga melakukan operasi payudara di Thailand. Nining juga mengaku mengenal Markus Peter Volk dalam pertemuan sebulan sebelum menikahi Febri yang sudah berganti nama menjadi Mayang Prasetyo. Halo, di ragam peristiwa kali ini ada kisah Mayang Prasetyo, transgender asal Indonesia yang tubuhnya dimutilasi oleh suaminya sendiri dan kemudian direbus. Pada bulan Oktober 2014, kasus pembunuhan transgender asal Indonesia ini bikin geger dunia. Mayang Prasetyo dimutilasi lalu dimasak oleh kekasihnya Markus Volk di Australia. Bak petir di siang bolong. Kabar kematian itu langsung mengguncang ibunda Mayang Prasetyo, Nining Sukarni. Di kediamannya di Lampung, Nining tak habis pikir bagaimana bisa putranya yang dekat di hatinya dan menjadi tulang punggung keluarga itu hidup berakhir mengenaskan. Tragisnya lagi, putranya yang mengubah diri menjadi perempuan dan bernama Mayang Prasetyo berusia 27 tahun dibunuh oleh suaminya, Markus Peter Volk. Dan dia kemudian memutilasi dan memasak potongan tubuh Mayang. Kematian Mayang yang sebelumnya bernama Febri Ardiansyah ini terungkap setelah tetangga mereka mengeluh mencium bau tidak sedap sejak Kamis 2 Oktober 2014. Aroma tak mengenakan itu disebutkan berasal dari apartemen yang ditinggali Markus bersama pasangannya, Mayang. Pada hari Sabtu 4 Oktober, polisi yang mendapat laporan akhirnya mendatangi apartemen Markus yang terletak di Brisbane, Australia. Namun, pria berkebangsaan Australia itu melarikan diri. Di dalam apartemen itu, polisi mendapati pemandangan mengerikan. Banyak potongan tubuh dan bercak darah. Beberapa potongan tubuh Mayang bahkan dimasak di atas kompor. Markus, 28 tahun, kemudian berhasil ditemukan beberapa ratus meter dari apartemennya, tapi dalam kondisi tak bernyawa dengan luka sayatan di leher. Polisi menduga juru masak di kapal pesiar itu menghabisi nyawanya sendiri. Peristiwa itu kontan membuat geger warga Australia, tak terkecuali orang-orang dekat Mayang dan Markus. Peristiwa pembunuhan yang mengejutkan Australia itu diketahui pada hari Sabtu 4 Oktober 2014 sekitar pukul 9 malam waktu setempat. Konon, cinta Mayang Prasetyo dan pasangannya Markus Volk bersemi di sebuah kapal pesiar bertaraf internasional, di mana sang pria bekerja sebagai koki. Keduanya kemudian menikah dan hidup bersama di sebuah apartemen eksklusif di Brisbane, Australia. Kisah romantis itu mungkin hanya karangan. Apapun, kehidupan pasangan itu terlihat baik-baik saja dari luar, hingga hari peristiwa Sabtu malam itu. Polisi yang menyisir tempat tinggal pasangan tersebut menduga seorang transgender berusia 27 tahun itu diduga tewas beberapa hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis atau Jumat. Pasangan tersebut diduga pernah bekerja di sebuah rumah bordil di Melbourne, tempat di mana mereka bertemu, bukan di kapal pesiar seperti yang mereka ceritakan. Volk juga punya masa lalu sebagai seorang pekerja seks di Copenhagen, Denmark. Nama julukannya kala itu adalah Health XL. Ia mengiklankan diri sebagai pemuda seksi dari Australia, ramah dan seksi, tapi bisa jaga rahasia dan profesional. Aku membuka diri untuk semua jenis orang, usia, latar belakang. Jika kau keren, serius, dan murah hati, kita mungkin bakal cocok. Baru-baru ini,
Falk pindah ke Brisbane bersama pasangannya dan diduga bekerja sebagai pendamping alias escort transgender high class dengan bayaran yang diduga mencapai $500 Australia per jamnya. Hanya sedikit yang mengetahui kehidupan ganda Falk sebagai Holt. Seorang sahabat pasangan tersebut, Alex Devantian, mengatakan Falk tak pernah jadi koki atau chef. Ia dan Mayang Prasetyo menutupi rahasia kehidupan mereka. Markus bahkan tak akan bilang pada teman terdekatnya soal masa lalunya. Mereka juga berbohong pada keluarga yang tak tahu fakta sebenarnya. Mayang Prasetyo dan Markus Falk disebut pernah bekerja di Pleasure Dome, sebuah rumah bordil di Melbourne, sebelum memutuskan untuk bekerja di bisnis yang sama secara pribadi. Namun, informasi tersebut belum pernah terkonfirmasi kebenarannya. Ibu Markus Falk, Dorothy Falk, mengatakan meski berkomunikasi dengan putranya baru-baru ini, ia tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Sudah 18 bulan, ibu dan anak itu tak bersua. Sementara, ibu Mayang Prasetyo mengatakan ia tak tahu dari mana anak yang mendapatkan uang untuk membantu keluarganya itu. Ibunda Mayang, Nining, mengaku sangat terpukul atas kepergian anak sulungnya itu. Dia tak menyangka Markus tega menghabisi nyawa buah hatinya itu. Di mata Nining, Mayang adalah sosok anak yang baik, sedangkan Markus merupakan pria kalem dan terlihat penurut. Sebelum menikahi Mayang, Markus pernah meminta restunya. Sejumlah rekan menyebut pernikahan itu digelar di Denmark pada bulan Agustus 2013. Bagi Nining, Markus adalah sosok yang lembut dan baik. Aku memaafkan Markus untuk apapun yang telah ia lakukan pada Febri atau Mayang. Mayang tak nyaman tinggal di Brisbane. Namun, dia mencoba untuk beradaptasi di sana. Seperti misalnya, mulai memelihara anjing agar memiliki kesibukan yang bisa membuatnya betah di sana, ujar Nining. Untuk menenangkan anaknya, Nining menasihati agar Mayang menjaga sikap dan baik-baik di Australia. Dia juga menasihati agar Mayang tak membuat konflik. Dalam pembicaraan terakhir itu, ungkap Nining, Mayang berkata akan mengirimkan uang untuk biaya sekolah kedua adiknya. Anak sulungku yang membiayai saudara-saudaranya sekolah, ujar Nining. Salah satu teman Mayang menyebut Mayang sebagai wanita berhati besar dan mengenangnya sebagai malaikat cantik. Mantan kekasih Mayang yang juga merasa kehilangan menyebutnya sebagai seorang pemimpin sejati dan seorang pemberani. Aku tahu aku telah bertemu orang yang mengagumkan dan memiliki teman baru yang tak ingin kehilangannya, ungkap pria bernama Brad Whitehouse. Brad menceritakan mimpi Mayang yang ingin sekali menjadi seorang ibu. Mayang hidup sebagai seorang wanita dan ingin membuat langkah besar suatu hari dengan menjadi wanita seutuhnya, mengadopsi anak, dan menjadi ibu, serta seorang pengusaha yang sukses, ungkap Brad. Sikap Mayang membuat teman-teman dan keluarganya berduka. Mereka merasa sangat kehilangan sosok Mayang. Rasa kehilangan juga dialami teman-teman Markus. Mereka tak menduga hidup Mayang berakhir di tangan Markus. Padahal keduanya terlihat sebagai pasangan menikah yang amat bahagia. Tak ada tanda-tanda mereka bermasalah dalam hubungan beberapa minggu terakhir. Menurut polisi, Markus juga tidak memiliki riwayat kriminal atau narkoba. Sebelum tinggal di negeri kanguru, Mayang lama tinggal di Bali. Dia merantau ke Pulau Bali sejak tamat SMA, dari bangku SMA pada tahun 2005. Nini mengungkapkan, Mayang sebelumnya terlahir dan tumbuh hingga remaja sebagai laki-laki normal. Namun, di mata adik-adiknya, anak sulung dari 3 bersaudara itu sudah memiliki sifat seperti wanita sejak kecil. Selain gemar memasak dan mengurusi rumah, Febri sehari-hari justru kerap terlihat bermain dengan teman-teman wanita, bukan teman laki-laki seusianya. Sejak di Bali, Mayang kerap keluar negeri dan mengirim uang. Dari paspor yang dikeluarkan kantor imigrasi dan pasar Bali pada Januari 2011 sebelum berangkat ke Australia, namanya masih tertulis Febri Adriansyah. Mayang dikabarkan bekerja sebagai penghibur. Dia berpenghasilan sampai $500 Australia atau sekitar 5,3 juta per jam. Mayang adalah penghibur high class. Ia mendapatkan bayaran tinggi usai melayani para tamu. Dalam sebuah iklan yang membuat gambar Mayang sebagai international escort, tertulis biaya yang dibanderol sekitar $200-500. Selain itu, iklan lain yang lebih seksi yang menawarkan jasa juga sempat beredar di London. Di akun Facebooknya, Mayang Prasetyo, Mayang menulis ia lulusan RMIT Melbourne dan bekerja di Le Femme Garçon, perusahaan yang menampilkan panggung kabaret dan penari erotis. Meski berpenghasilan besar dan memiliki pasangan,
Kepada ibundanya, Mayang mengaku tak betah tinggal di negeri orang dan ingin kembali ke Bali. Entah alasan apa yang membuat Mayang ingin kembali ke Indonesia. Padahal pasangannya Markus dikenal sebagai penggiat anti kekerasan terhadap perempuan dan anti kekejaman hewan. Kurang dari sebulan sebelum pembunuhan sadis itu, Markus sempat memasang link ke akun Facebook miliknya. Link itu berisi seorang pria dipukuli sekelompok geng karena menolong sekelompok wanita. Dalam postingannya, Markus memuji korban dan menyebutnya sebagai champion mate. Markus yang menuliskan tempat tinggalnya di Wina, Austria, secara teratur juga memposting petisi berisi imbauan untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina dan kekerasan di Gaza. Pada salah satu postingannya di Facebook, terselip ungkapan bahwa ia terakhir kali berbicara dengan putranya sekitar seminggu sebelum kematiannya. Namun, postingan-postingan Markus itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya terhadap Mayang. Ia memasak beberapa potongan tubuh Mayang dalam cairan kimia mendidih yang bentuknya seperti sup. Ibunda Markus, Dorothy Volk, mengaku sempat berbicara dengan anaknya sepekan sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Dorothy mengungkapkan, tak ada petunjuk atau pesan terakhir dari anaknya. Dia sudah mengungkapkan memiliki pacar dari Indonesia. Tapi, aku dan suamiku belum pernah bertemu dengannya, ujar Dorothy. Saya tidak yakin apa yang dia lakukan. Terakhir, kita tahu dia bekerja di kapal pesiar. Dorothy mengatakan tak mengetahui apa yang terjadi antara putranya dan Mayang. Tapi dia menyebut Markus adalah sosok pria normal. Dia sangat periang dan dia akan pulang pada saat Natal nanti. Di mata para sahabatnya, Markus disebut sosok pria yang sangat dingin. Dia pendiam dan tidak banyak bicara. Markus pria yang baik, kadang naik turun. Dia bisa kehilangan kontrol seperti yang lainnya, kata seorang mantan teman sekolah Volk. Dia sedikit berbeda, dia memiliki sisi gelap. Kepolisian Australia yang menyelidiki kasus ini mengungkapkan kalau motif pembunuhan ini adalah karena Markus khawatir jika Mayang akan membocorkan rahasia gelapnya yang bekerja sebagai seorang gigolo. Ahli forensik Emily Cooper mengatakan Mayang dan Markus bertengkar hebat sejak 2 Oktober 2014 atau 2 hari sebelum polisi menemukan potongan tubuh Mayang. Pada perkelahian itu, Mayang mengancam membocorkan sisi lain Markus sebagai seorang gigolo bila Markus memutuskan Mayang. Terungkap pula, Mayang dan Markus menikah karena hubungan itu saling menguntungkan keduanya. Dengan menikahi Markus, maka Mayang bisa mendapatkan visa untuk tinggal di Australia. Sementara Mayang, yang bekerja sebagai prostitusi transgender kelas atas, membantu Markus melunasi utang-utangnya sebanyak 120 juta. Tetangga mengatakan keduanya berkelahi selama 30 menit. Saksi mendengar sayup-sayup Mayang mengatakan kalimat makian kepada Markus. Esok harinya, keduanya kembali berkelahi. Lalu polisi datang dan menemukan tubuh Mayang yang ditemukan direbus di sebuah panci raksasa. Demikian ragam peristiwa kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode ragam peristiwa lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. Terakhir ketemu kapan? Terakhir temu lebaran kemarin kemarin dia pulang ke sini sama Markus. Apa yang dilakukan pada saat itu? Ya biasa aja kita kumpul keluarga, kita nyate. Bu, kalau hubungan Feby dengan Markus ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya mereka sih baik, gimana ya? Maksudnya sudah ada jalinan hubungan Sudah, suami istri sudah. atau Mereka seperti apa? udah nikah di Denmark tanggal 1 Agustus 2000.